Tentang MDF, buku baru si penulis Steve Mara. Diskusi pemuda dalam memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Steve Mara meluncurkan sebuah buku yang berjudul tentang Matius Derek Fakiri. Buku yang berisikan 100 halaman ini menceritakan tentang perjalanan karir, ide dan gagasan, serta inovasi yang dilakukan oleh Matius Derek Fakiri. Dalam launching buku tersebut, Wakapolda Papua Brigjen Pol Patrick Renwarin menyampaikan, sebagai pemuda harus mampu menguasai dunia. Seperti yang dicontohkan Steve Mara melalui karya-karya yang ditulisnya yang di-launching hari ini. Bisa bangun bukan grup WA, grup WhatsApp, tapi dia bisa bangun satu organisasi yang luar biasa, bukan hanya area bermainnya di Papua saja atau bermainnya di Indonesia, tapi sudah bermain di wilayah Pasifik. Kita berikan aplaus buat Steve Mara. Bukan gampang. Kebetulan saya sudah lebih tua, jadi saya harus kasih tahu apa yang tadi disampaikan. Kita harus bisa menulis, kita harus bisa ini, itu semua awalnya dari kita harus rajin membaca. Kalau kita kurang literatur, kita kurang baca, kita tidak punya informasi yang lain, kita tidak akan mungkin mulai untuk menggerakkan tangan kita menulis. Harus wawasan kita banyak dulu baru bisa, wawasan kita luas baru bisa. Wawasan bisa luas kalau kita harus banyak baca buku. Pemuda yang ada hari ini saya mau kasih tahu, kita boleh bersuara keras, bersuara lantang, tapi ketika kita berdebat face to face kita harus mampu. Jangan kita hanya berani berdebat, berani bersuara ketika kita ada di dalam kelompok. Sementara itu Steve Mara menambahkan, ia termotivasi menulis buku tentang MDF karena menilai sosok Matius Derek Fakiri dapat membawa dampak besar untuk perubahan Papua sebagai pemimpin yang senang menolong orang lain. Pilkada, Gubernur Provinsi Papua, saya tidak tulis tentang itu. Saya tulis buku ini sebelum isu beliau maju sebagai gubernur. Kenapa? Karena saya melihat beliau sosok inspiratif untuk kita, anak muda Papua, dan beliau mampu mengartikan kebijakan afirmasi untuk orang Papua. Kita bisa lihat contoh nyata, kita bisa lihat kemarin beberapa bulan lalu ada penerimaan anggota Polri. Dari 2.000 orang yang diterima, 1.333 orang adalah orang Papua. Itu sejarah, belum pernah dilakukan di seluruh Indonesia. Dan siapa yang bisa lakukan itu kalau bukan kebijakan afirmasi dan beliau mau mendorong kebijakan itu. Ini langkah yang baik. Kenapa saya apresiasi? Mungkin menurut orang-orang lain mungkin biasa saja. Tetapi 1.333 orang itu, mereka itu punya keluarga. Artinya 1.333 keluarga ditolong. Dan mereka juga nanti akan nikah. Mereka akan punya keluarga, akan punya istri. Dan kemudian mereka akan punya anak. Kemudian suatu saat mereka meninggal, mereka tetap akan mendapatkan dana pensiun berlaku seumur hidup. Artinya dari hal-hal kecil seperti ini yang dilakukan oleh Bapak Matius Fakiri dapat membawa dampak besar untuk perubahan Papua. Dan satu lagi, penerimaan izin kakak SIP, ya penerimaan SIP yang dari Bintara mau masuk ke mau jadi perwira Polri. Belum pernah dalam sejarah saya lihat, dalam catatan saya, anak Papua, Bintara dari Papua dikirim ratusan orang untuk pendidikan Bintara, dan itu tidak terjadi di Indonesia, dan itu dilakukan di Papua. Jadi ini salah satu catatan kenapa saya ingin menulis tentang sosok beliau, sangat inspiratif. Dan itu juga menjadi catatan buat kita, anak-anak muda ini. Suatu saat kalau kita dipercaya jadi pemimpin, jangan hanya menjadi pemimpin, tapi kita tolong orang lain, kita titip. Wiranto Tuhuteru, AD Media Papua mengabarkan.